Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfihal Syafiq Alandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya, Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. 1. Perkembangan politik. Super Semar. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal ini membuat situasi politik tidak stabil. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi ekonomi yang terus memburuk, mengakibatkan harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap Alako G30 bagi PKI dan perbaiki ekonomi. Pada tanggal 12 Januari tahun 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat Tritura isi Tritura tersebut, yaitu 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur gerakan 30 September, 3. Turunkan harga. B. Penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret tahun 1967, Sidang Istimewa MPR menetapkan Laiken Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian, pada tanggal 27 Maret tahun 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Laiken Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, diantaranya Ketetapan MPRS No. 12 MPRS tahun 1966 tentang kebijaksanaan politik luar. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya Perundingan Bangkok pada 29 Mei 1 Juni tahun 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus tahun 1966, tangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta. Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. C. Penyederhanaan partai politik. D. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992,
dan tahun 1997 dalam setiap pemilu yang diselenggarakan. Selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. B. Penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret tahun 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Laiken Soeharto sebagai pejabat presiden, kemudian pada tanggal 27 Maret tahun 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Tanggal 11 Agustus tahun 1966. Ditandatangani Persetujuan Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta. Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. 4. Ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. C. Penyederhanaan partai politik. D. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, dan tahun 1997 dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. A. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Pegawai negeri, baik sipil maupun militer, diharuskan mengikuti penataran P4. F. Fungsi ABRI. Dua fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ODRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. 2. Perkembangan ekonomi. A. Program jangka pendek. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. B. Program jangka panjang. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. 1. Pelita 11 April tahun 1969 1 Maret tahun 1974. 2. Pelita 21 April tahun 1974 31 Maret tahun 1979. 3. Pelita 31 April tahun 1979 31 Maret tahun 1984. 4. Pelita 41 April tahun 1984 31 Maret tahun 1989. 5. Pelita 51 April tahun 1989 31 Maret tahun 1994. 6. Pelita 6. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. 1. Transmigrasi. 2. Keluarga berencana KB. 3. Puskesmas dan posyandu. B. Pendidikan. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. C. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional.